Apakah lu termasuk orang-orang yang pulang kerja dan sampai rumah bukannya istirahat, tapi malah lanjutin kerjaan sampingan? Tonton video ini. Side hustle menjadi term yang semakin populer di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Seolah menjadi sebuah tren yang harus diikuti oleh semua orang. Akhirnya, definisi konvensional dari bekerja yang mana berangkat jam 8 pagi dan pulang jam 5 sore untuk kemudian bercengkrama bersama keluarga di rumah itu semakin jarang kita temui. Generasi muda khususnya, mereka kayak nggak mau menyia-nyiakan sisa energi mereka gitu. Setelah bekerja, alih-alih pulang ke rumah atau ke kos untuk beristirahat, banyak dari mereka lebih memilih mencari kerjaan sampingan atau pendapatan di luar pekerjaan utama mereka. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi kenapa ini terjadi? Bagi sebagian orang, kekhawatiran ekonomi menjadi dalang utama kenapa akhirnya banyak dari mereka yang rela menghabiskan energi mereka dan mencari kerjaan sampingan hanya demi mendapatkan pemasukan tambahan. Kondisi ekonomi yang semakin sulit, harga bahan pokok yang makin lama makin mahal, atau bahkan gawe yang hampir selalu rilis setiap tahun menjadi motivasi tambahan dan trigger kenapa akhirnya kekhawatiran finansial itu semakin menyebar sekarang. Satu jurnal penelitian dari Cina mengatakan bahwa di sana hampir 53,9% orang yang punya kerjaan tetap dan gaji bulanan itu ternyata punya side hustle atau pemasukan di luar gaji rutin mereka. Banyak dari mereka yang secara teori mungkin aman, tapi nyatanya mereka masih merasa belum cukup stabil. Mereka akhirnya mencari cara untuk mendapatkan pemasukan tambahan agar mereka bisa punya ruang tambahan untuk bernafas. Akhirnya side hustle menjadi sebuah hal yang harus mereka laksanakan dan menjadi bagian dari mekanisme bertahan hidup yang menjadi bentuk adaptasi karena tekanan ekonomi yang semakin hari semakin kompleks. Jadi yang tadinya kerja, pulang, terus istirahat, sekarang kerja, pulang, terus ngerjaan sampingan dulu, baru istirahat. Yang jadi menarik dari topik ini adalah isu kekhawatiran finansial ya hanya terjadi buat orang-orang yang emang punya isu dalam kestabilan ekonomi mereka gitu. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang secara finansial sudah secure, sudah aman gitu ya. Mereka cenderung menjadikan side hustle ini sebagai pemenuhan aktualisasi diri, bisa berupa pengabdian kepada masyarakat atau pemenuhan passion dan kreativitas, atau mungkin hanya sebagai varian kegiatan dari jenuhnya kegiatan mereka sehari-hari di kantor. Memperkaya diri juga bisa jadi motivasi, tapi root cause-nya bukan karena tuntutan kebutuhan, tapi ya karena keinginan aja, ingin berkembang, ingin ekspansi, atau pure ingin mengabdi. Tentu ini jelas berbeda dengan orang-orang yang memiliki kekhawatiran finansial yang root cause-nya itu bukan keinginan, tapi emang kebutuhan hidup. Punya side hustle atau kerjaan sampingan mungkin bisa jadi hal yang bagus untuk mendongkrak finansial lo atau keluarga lo, untuk kita yang masih berjuang. Tapi yang jadi masalah adalah porsinya. Bagaimana mengontrol agar pekerjaan sampingan kita ini tidak jadi variabel yang merusak kerjaan utama kita atau bahkan kehidupan bersosialisasi kita. Jadi jarang nongkrong, jadi nggak fokus di kantor, lu dimarahin bos lu karena kerjaan lu nggak maksimal, atau sampai kantor energi lu habis karena tadi malam lu habis ngerjain revision klien. Jangan sampai yang tadinya kerjaan sampingan ini bisa jalan bareng di gang kecil di sebelah aliran utama pekerjaan primer lu malah bermuara ke titik di mana semuanya jadi kacau. Apabila side hustle ini berlebihan, menurut jurnal yang sama, itu akan berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Kita akan kehilangan sense of control dan akan mempengaruhi secara langsung terhadap 3 faktor kehidupan kita. Yang pertama ada mental health, ada karir, dan juga ada fertility intention. Mental health ya, lu jadi stres, lu nyampe rumah harusnya istirahat, lu malah ngerjain kerjaan sampingan lu, energi lu habis, klien lu marah-marah mulu, bos lu di kantor juga marahin lu, duitnya udah masuk dari klien, jadi mau nggak mau lu harus kerjain. Jadi mental lu tuh jadi bakal stres lah, hancur gitu. Begitupun karir itu akan saling berkaitan ya. Dengan mental health yang terganggu, lu lebih stres, tentunya karir kerjaan lu di kantor akan semakin menurun gitu. Kan ngeri banget ya, niatnya nyari uang tambahan malah jadi kena mental gitu. Kita masih bisa kok ngejadiin side hustle ini sebagai bagian dari sarana pengembangan diri kita. Lu belajar hal baru, ngerjain project baru sama temen lu, ngisi waktu luang lu, dan sampai dibayar klien. Tapi ya tetap ingat,
keep it under control, jangan sampai out of control, jangan sampai ngeganggu kehidupan bersosialisasi atau waktu istirahat lo. Sweet spotnya di mana ya lo yang tahu sendiri, karena lo yang punya waktu, tahu metode dan tahu kapasitas diri lo. Mungkin bisa dievaluasi, dibenerin workflow-nya, tingkatin skill lo, sehingga nanti ketika lo ngerjain kerjaan sampingan lo punya shortcut yang bisa lo pakai, dan akhirnya kerjaan lo jadi lebih cepat beres. Nggak kebanyakan ngambil klien, karena kalau lagi rame kayaknya pengen kita ambil semua gitu ya. Semua request klien kita okein, apalagi udah deal-dealan, harganya oke, lu pengen ambil semua klien tersebut. Sementara lu masih punya banyak backlog task dari klien-klien yang lain yang belum lu kerjain di rumah gitu. Ujung-ujungnya ya berantakan, dan klien akan kecewa karena hasil yang lu kerjain juga pada akhirnya nggak bakal maksimal. Terakhir mungkin ya tetap semangat ya buat lo yang lagi ngerjain side hustle tapi tetap harus ngantor, lu malam ngerjain kerjaan lu pengennya, atau gue juga pengennya nyampe kosan atau nyampe rumah tuh ya mandi, tidur, istirahat, scroll TikTok sampai ketiduran, dan besok pagi seger pas bangun mau berangkat ke kerja lagi. Tapi ya mungkin buat orang-orang yang masih berjuang kayak kita harus melangkah sedikit lebih jauh agar bisa merasakan hal itu gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.